Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi menulis novel sejarah pribadi. Dan adapun untuk konsep penjelasannya, di sini kami menggunakan konsep seperti wawancara. Kenalkan, nama saya Nikita Putriana. Di sini saya berperan sebagai reporter 1 sekaligus narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini. Di sini saya berperan sebagai narasumber 1. Saya Juwita Kirana Wandari. Di sini saya berperan sebagai narasumber 4 dan reporter 2. Saya Nasya Putri Azara. Saya berperan sebagai narasumber 3. Selamat menonton. Halo teman-teman, di sini kita bakal cari tahu nih mengenai materi dari menulis novel sejarah pribadi. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber 1. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya Dea Anggraini. Nah, teman-teman, jadi di sini kita kan bakal bahas materi mengenai menulis novel sejarah pribadi. Di sini kan kita dari awal dulu nih, kita bakal cari tahu pengertian dari menulis novel sejarah pribadi. Kak, kalau boleh tahu apa sih pengertian dari menulis novel sejarah pribadi itu? Menulis novel sejarah pribadi artinya mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan ini maksud tentulah didasarkan dengan pengetahuan baik dari penulis. Misalnya pengetahuan tentang tokoh Inggit Garnasih dari novel Kuantar ke Gerbang yang dimiliki oleh Ramdan Kartahadimaja. Ini sangat memadai sehingga ia dapat menghayalkannya secara baik. Nah, teman-teman, jelas banget kan tadi tujuannya. Nah, di sini kita juga bakal nanya lagi nih Kakak Dea, gimana sih caranya kita tuh belajar untuk menulis novel sejarah yang baik dan benar? Untuk memudahkan kita dalam membuat cerita, kita dapat menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku sebagai tokoh utamanya. Dengan demikian, peristiwa yang dialami tokoh aku ini akan direka kembali menjadi sebuah novel sejarah. Oke, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman dari materi yang udah disampaikan sama Kak Dea ini. Nah, makasih banyak ya Kak udah jelasin materinya. Sama-sama. Halo teman-teman semua, nah setelah kita mempelajari apa aja pengertian dan tujuan dari cerita novel sejarah pribadi, selanjutnya kita bakal cari tahu lebih dalam nih apa aja langkah-langkah dalam menulis novel sejarah pribadi. Sekarang kita lagi bersama narasumber kedua. Ini Kak, boleh tahu gak namanya siapa? Nah, nama aku Nikita. Oke, Kak Nikita, kira-kira apa aja sih langkah-langkah dalam menulis novel sejarah pribadi nih Kak? Langkah-langkah dalam menulis novel sejarah pribadi itu ada 3 ya. Yang pertama ada membuat kerangka novel sejarah pribadi. Kemudian yang kedua adalah menyusun novel sejarah pribadi. Nah, dan yang terakhir ada merevisi teks novel sejarah pribadi. Oke, tadi langkah pertama ada menyusun kerangka novel sejarah pribadi. Menurut kami kita sendiri nih, penting gak sih menyusun kerangka novel sejarah pribadi? Oh, tentu saja itu merupakan hal yang penting ya, karena kerangka itu tuh harus dibuat sebelum kita menulis sebuah cerita. Adapun pengertian dari kerangka cerita itu sendiri adalah rencana penulisan yang dimana di dalamnya memuat garis-garis besar suatu cerita. Nah, kerangka cerita ini tuh kenapa penting banget ya, karena di dalam kerangka itu penulis tuh bisa tahu nih gimana sih cara buat cerita yang lebih jelas, terstruktur dan juga teratur. Oke, menurut kami kita sendiri, gimana sih menyusun kerangka ceritanya itu? Nah, langkah-langkah dalam menyusun kerangka ceritanya itu yang pertama ada membuat kerangka ke dalam 3 bagian utama. Yang mana 3 bagian utama ini, yang pertama adalah bagian awal. Nah, pada bagian awal ini tuh biasanya penulis ini memperkenalkan tokoh utama, kemudian memunculkan konflik, dan juga penulis juga ini memperkenalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah bagian awal ada juga bagian tengah. Nah, biasanya bagian tengah itu penulis menunjukkan bagaimana sih tokoh utama itu menghadapi konflik. Nah, biasanya di bagian tengah ini banyak juga pemeran pembantu. Dan yang terakhir adalah bagian akhir. Bagian akhir ini biasanya penulis ini memaparkan bagaimana sih cara tokoh utama dalam mencari solusi atau konsekuensi atas semua tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama itu sendiri. Nah, setelah kita membuat kerangka ke dalam 3 bagian utama
utama, kita juga bisa membuat talking point, yang mana setelah kita membuat 3 bagian utama itu, kita di sini juga bisa membuat poin-poin yang nantinya akan dimunculkan pada setiap bab cerita. Nah, biasanya itu setiap satu poin dimunculkan di setiap satu bab. Nah, yang pastinya setelah kita membuat talking point itu, kita juga harus bisa membuat gimana sih caranya poin-poin tersebut itu bisa berkesinambungan dengan bab-bab yang akan kita tulis di setiap cerita novel tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya poin-poin ini itu membuat setiap pembaca itu penasaran terhadap cerita-cerita yang akan kita buat selanjutnya, sehingga mereka selalu ingin kita untuk membuat cerita-cerita yang lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir adalah menambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memaniskan cerita yang kita buat. Karena adapun dari setiap poin-poin yang kita buat ini, kita juga harus memberikan keterangan-keterangan sebagai pemanis. Nah, keterangan-keterangan ini bisa berupa subpoin atau juga poin-poin yang lebih detail. Biasanya keterangan-keterangan ini bisa berupa quotes atau penggalan lirik dan juga hal-hal yang serupa. Wah, udah jelas banget kan ya teman-teman semua. Makasih banyak nih buat Kani kita buat atas waktunya. Halo teman-teman semua, nah kita udah bersama narasumber ketiga nih. Boleh tahu gak Kak, namanya siapa? Nama saya Nasya Putri Azhara. Nah, setelah kita mempelajari gimana sih cara membuat kerangka cerita sejarah, kira-kira apa nih Kak langkah-langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu menyusun novel sejarah. Setelah kita membuat kerangka, kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi novel sejarah. Langkah-langkahnya yaitu tentukan peristiwa sejarah yang akan dijadikan bahan penceritaan. Yang kedua, rumuskanlah peristiwa dalam topik cerita. Yang ketiga, buatlah subtopik berdasarkan topik, dapat menggunakan latar atau peristiwa sebagai subtopik. Tuliskan tokoh yang akan berhubungan dengan sudut pandang pencitraan tokoh seperti aku. Nah, yang kelima itu menuliskan latar cerita, baik latar waktu maupun latar tempat. Nah, yang terakhir, tentukan panjang halaman apabila naskah tersebut diketik. Oke. Teman-teman, udah jelas kan tadi dari pengertian dan juga langkah-langkah dalam menyusun novel sejarah pribadi. Nah, kemudian di sini kita bakal cari tahu nih mengenai gimana sih cara merevisi teks novel sejarah pribadi. Di sini saya sedang bersama narasumber 4. Halo Kak, selamat siang. Halo, Kalau boleh tahu namanya siapa ya? nama saya Jita Kira Nolandari. Oke, di sini kita bakal cari tahu nih bagaimana sih langkah-langkah dalam merevisi teks novel sejarah pribadi. Oke, teman-teman semua, adapun langkah-langkah untuk menyunting atau merevisi sebuah teks novel pribadi. Yang pertama ada membaca cerita dari bagian awal hingga bagian akhir secara seksama. Maksud dari secara seksama itu apa? Membaca secara teliti dan juga cermat. Kemudian langkah yang kedua adalah memperhatikan penggunaan puebi dalam teks. Puebi itu apa? Puebi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, langkah yang ketiga adalah berilah tanda kesalahan penggunaan puebi. Kemudian yang keempat, memperhatikan diksi dalam teks. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan juga selaras. Kemudian yang keempat, ada tandailah kesalahan penggunaan diksi. Lalu yang terakhir ada perbaikilah kesalahan-kesalahan bahasa yang digunakan di sebelumnya. Wah, sangat jelas banget ya tadi pemaparan yang dijelaskan oleh Kak Juwita. Makasih banget nih Kak Juwita. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui nih langkah-langkah dalam menyusun novel sejarah pribadi dan juga pengertian dan juga tujuan, di sini juga kita bakal memaparkan contoh dari novel sejarah pribadi. Nah, ini adalah contohnya.